Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu Romo Wahyu yang sudah hadir di studio podcast Gregorius Agung ini. Malam hari ini kita akan membicarakan salah satu topik yang berkaitan dengan tema Komsos ke-58 di tahun ini. Tetapi kita coba mempersempit kembali tema itu dalam kaitan dengan perbincangan kita pada hari ini, yaitu komunikasi sosial dalam hidup menggereja. Baik, kita tahu bahwa komunikasi sosial, terutama dalam lingkup gereja, sudah dipandang penting terkait mengenai keberadaannya. Ketika dideklarasikan oleh Paulus ke-6 dan juga diperkuat dengan Intermirifica yang merupakan produk dari Konsili Vatikan kedua. Dan ini mau menunjukkan bahwa gereja terbuka terhadap perkembangan teknologi dan bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini untuk pewartaan dan juga pengembangan umat. Hadir di studio Romo Pastor Kepala Paroki Kota Bumi, Romo Wahyu. Selamat datang Romo Wahyu di studio ini. Terima kasih Pak Valeri. Baik, ada beberapa hal yang kami akan perbincangkan ya. Kita coba ngobrol di pertemuan ini, yaitu terkait mengenai keberadaan Komsos ya. Menurut Romo Wahyu, kira-kira apa peran Komsos itu dalam kaitan dengan upaya untuk memperkuat komunitas gereja, terutama dalam lingkup paroki kita, yaitu Paroki Kota Bumi, yang penyebarannya cukup jauh ya, mulai dari Kota Bumi sendiri sampai ke Tanjung Kait sana, dengan jumlah umat yang saat ini sekitar 10.000 ya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan Komsos ini untuk kemudian memanfaatkan IT dalam kaitan dengan upaya pewartaan ini dan juga sekaligus memperkuat komunitas gereja. Silakan Om. Baik, terima kasih. Sebelum melanjutkan, kenalan dulu ya. Tak kenal maka kenalan. Saya Romo Wahyu, pastor di Paroki Kota Bumi. Menjawab pertanyaan tadi, saya ingin berkisah sebelum saya datang ke sini 3 tahun yang lalu. Ketika saya mendapat SK Romo Wahyu ke Paroki Kota Bumi, apa kira-kira yang saya lakukan pertama kali? Posisi saya ada di Papua. Paroki Bumumani, Timika sana. Maka tentu yang kemudian saya cari ya informasi dengan gadget, ketik saja Paroki Kota Bumi, semua data kemudian muncul ada di sana. Itu yang pertama, bahwa ya Komsos tentu menjadi lembaga, menjadi seksi yang kemudian mewartakan apa saja yang ada di Paroki Kota Bumi ini. Dan saya praktis ya mengenal Paroki Kota Bumi dulu ketika Frater pernah datang ke sini, ketika masih Romo Andi waktu itu, lalu Romo Sulis. Tapi ketika saya di Papua dapat perutusan di sini, ya informasi yang dapat praktis sekali lagi ya dari media digital yang ada di internet. Maka yang pertama itu, Komsos tentu bertugas, mempunyai kewajiban untuk mewartakan. Mewartakan tidak hanya sekilas berita-berita, tetapi justru juga sebagai sebuah pewartaan iman. Maka yang pertama, saya bersyukur mengenal Paroki Kota Bumi ini juga dari media sosial yang ada. Dan pada waktu itu, sejauh saya ingat, pernah ada konser mengundang DDSSS sekeluarga. Saya ikuti itu di sana, live streaming. Kalau di sini waktu itu jam 8 kalau tidak salah. Beda 2 jam, berarti sana sudah jam 10 malam. Demi mengenal paroki ini, saya kemudian ya mengikuti siaran-siaran pada waktu itu, live streaming yang ada untuk mendapatkan informasi. Maka kalau saya merenungkan, ya, Komsos di paroki-paroki mempunyai tugas, mempunyai tanggung jawab. Di satu sisi untuk mewartakan kabar gembira, tetapi juga
data informasi yang ada di paroki Kota Bumi ini. Demikian dari pengalaman saya, Pak Valeri. Baik, terima kasih. Dalam kaitan dengan pewartaan ini, Romo sebagai salah satu pelaku yang setiap hari tidak absen untuk nongkrong di media sosial. Yang diwartakan oleh Romo Wahyu dan juga umat yang dilibatkan itu, saya kira menjadi menarik ya. Menarik dalam arti bahwa hal yang disampaikan terutama mengenai Mazmur yang dibacakan, baik itu Mazmur Wahyu pagi, Wahyu malam, ya. Di situ saya melihat bahwa ada sesuatu yang menarik, ada yang sesuatu yang kita bawa ke tengah umat, ya, lewat media sosial. Nah, dalam kaitan dengan ini, saya kira tidak mudah, ya, apalagi tidak ada yang manajer, ya. Nah, ini tidak mudah. Romo menangani langsung tentang persoalan-persoalan itu. Kira-kira apa yang menjadi kesulitan Romo pada saat ketika mulai menghimpun orang-orang, lalu kemudian bagaimana teknik merekam, lalu kapan menyebarkan dan sebagainya. Saya kira itu juga menjadi satu tantangan tersendiri bagi Romo. Silakan. Ya, terkait konten saya di Instagram, di Facebook maupun WA, awalnya juga kembali lagi di Humumani Papua itu. Jadi awalnya hanya pesan singkat saja di WA, Wahyu pagi ini Mazmurnya apa, lalu inspirasinya apa. Saya sebar ke grup-grup ketika dulu masih ada Miss Dinar, ada OMK, juga teman-teman yang di Jakarta. Awalnya demikian, Pak, dibagikan melalui pesan WA. Dalam perjalanan lalu ada teman yang menginspirasi. Tulisannya ditempel dong di foto-foto alam di Papua, maka kemudian ada teman yang mulai membantu mengedit. Jadi saya bikin teksnya sehari sebelumnya, kirim ke Jakarta, diedit, balik lagi ke saya, baru di-share. Itu awal mulanya. Kemudian berkembang lagi. Kalau membaca orang sekarang malas ini, kasih suara. Ya, awalnya kemudian ya teman-teman yang dekat saja, tolong bacakan, kirim di voice note, di WA, lalu kemudian download, kemudian di edit, kemudian kirim lagi. Demikian. Perkembangan yang terakhir kemudian akhirnya dengan video itu diawali ketika kami bertemu di rapat para Romo Unio di ongoing formation. Kontenmu bagus, tapi kalau hanya gambar, hanya teks, lalu suaranya hanya dengan grafik, kurang menarik. Sekalian saja yang membaca pribadi-pribadi yang ditunjuk itu. Maka diawali oleh pada waktu itu Romo Nofrin. Oke, Romo Nofrin tolong bacakan ini, lalu direkam, lalu diedit Romo Bekti, lalu share. Dan ternyata lebih mudah daripada saya ngetik satu-satu, ngirim ke sana, balik lagi, ngedit lagi. Maka dalam komunikasi sosial juga sepertinya demikian. Dulu para rasul yang mewartakan dia harus pergi, harus berangkat. Dalam perjalanan kemudian ada tradisi menulis, mulai dikirim tulisan-tulisan. Zaman berkembang, ada percetakan, revolusi industri, semua dicetak lebih cepat. Sekarang zaman digital juga demikian. Maka gereja hendaknya juga mengikuti perkembangan zaman. Bukan artinya larut masuk dalam dunia digital saja, tetapi pewartaan itu hendaknya konkret juga dalam situasi zaman ini. Nah, bagi saya kesulitannya adalah, saya pernah sharingkan di cerita Wahyu KW, Wahyu Christian Wijaya yang saya share juga di Instagram. Kemalasan saya, itu musuh terbesar saya, bahwa saya ide banyak, tetapi ketika mau menulis, ketika mau menghubungi si A, si B, besok sajalah. Maka biasanya kalau hari Senin yang baca saya, berarti saya malas nyari orang itu. Kemudian saya sendiri baca, lalu saya share. Maka menjadi permenungan bagi kita bersama, ide, gagasan itu baik, tetapi lebih baik lagi juga kemudian dituangkan dalam bentuk konkret. Saya menyadari selama ini saya edit sendiri, saya kelola sendiri, maka baik juga kalau rekan-rekan muda ada yang membantu Komsos untuk ya bekerja sama, sehingga
konten-konten yang baik itu kemudian menginspirasi juga. Dan isinya tadi disampaikan, ya saya biasa mengutip Mazmur hari itu. Karena Mazmur itu selalu menjadi jembatan dari bacaan pertama dan Injil. Maka saya merenungkan di situ bagaimana mengajak umat agar mau terlibat dalam bidang rohani sekecil apapun tapi ada isinya. Maka menjadi tantangan adalah ketika saya meminta salah satu pembaca lalu Romo saya tidak bisa ngerekamnya bagaimana Romo dan sebagainya. Maka di situ menjadi tantangan juga. Artinya kalau kita bermedia sosial aktif scroll tetapi kemudian mau terlibat di dalamnya tidak mau, itu menjadi ya pertanyaan juga. Lalu apa yang bisa diberikan dari bermedia sosial itu? Jangan sampai kita hanya mengkonsumsi saja kemudian dalam pesan Bapak Paus Hari Komunikasi Sedunia ini, jangan sampai kita hanya menjadi bagian dari algoritma. Kita hanya dinilai, oh si A suka ini, si B suka ini, diberikan terus. Kalau suka yang goyang-goyang, lihat saja. Selalu ditayangkan itu. Suka nyanyi-nyanyi, ditayangkan itu. Suka belanja-belanja, iklannya akan muncul di situ. Kita hanya menjadi bagian dari algoritma dari mesin internet itu. Semoga ya dengan wahyu pagi ini, wahyu malam ini, saya tambah sekali lagi wahyu hari ini agar saya juga mau konsisten. Apa yang saya wartakan di misa harian juga saya bagikan di media sosial. Jadi tantangannya sekali lagi bukan dari luar. Orang-orang yang baik membantu akan banyak, tapi saya sendiri menyiapkan konten itu. Kadang Senin itu yang seminggu sudah lelah dengan pelayanan, Senin wah belum ada yang saya hubungin ya. Sekali lagi kalau suaranya saya itu biasanya saya belum dapat atau belum mengirim teksnya itu ke teman-teman yang lain. Demikian. Oke, baik. Saya cukup mengikuti ya soal wahyu pagi, malam dan sebagainya. Saya lihat beberapa waktu lalu di media sosial ada pertemuan. Kalau nggak salah orang-orang yang pernah membawakan wahyu dan sebagainya itu dihimpun. Kalau nggak salah ya, Romo. Ya. Nah, ini menarik karena Romo bisa membentuk satu komunitas ini ya. Ya, selain untuk membantu, tetapi kira-kira apa yang mau dibawa Romo ke depan dengan komunitas itu? Ya sekali lagi selama ini ada satu grup WA kurang lebih berapa nih ya 170 pengisi suara yang masuk dalam grup WA itu. Nah, di grup itu saya buat survei gimana nih wahyu pagi ini, wahyu malam ini. Lalu mereka memberi feedback, oh begini-begini. Yang terakhir, gimana kalau kita bertemu, kita berjumpa via Zoom. Kemudian ya respon yang positif banyak menanggapi, lalu kemudian saya rencanakan kemudian gimana kalau seminggu, 2 minggu, sebulan sekali saya buat survei di situ, Pak Valeri. Maka kemarin bulan April berarti pertemuan itu, lalu ya Mei ini akan kami rencanakan berjumpa lagi. Tentu di situ saya ingin mengajak para pengisi suara dari anak-anak sampai yang oma-opa untuk mau bertegur sapa juga. Jangan sampai sekali lagi ya kita hanya larut dengan gadget kita tapi lupa dengan orang-orang di sekitar. Salah satu renungan Paus Fransiskus dalam Angelusnya, saya hanya minta, Paus Fransiskus mengatakan, letakkan remote TV-mu, berkomunikasilah dengan keluargamu, letakkan HP-mu kalau sedang berjumpa dengan sesamamu. Apakah itu permohonan yang berat? Paus Fransiskus mengatakan, kalau itu sudah bisa, lalu buka Injilmu, buka Alkitabmu, agar kembali lagi. Kehidupan di dunia ini tidak selesai di dunia ini, maka yang rohani pun perlu diusahakan. Maka ditanya pertemuan itu, apa goalnya? Ya tentu saya ingin menyapa, karena selama ini di grup itu ya hanya admin yang bisa komentar, karena saya membatasi juga, karena grup-grup yang saya ikuti beberapa kali ya isinya semua dimasukkan berita-berita, pengennya yang pertama ngirim itu menjadi kecenderungan yang kurang baik juga, belum tentu benar tapi sudah langsung kirim. Maka umumnya saya tidak langsung memasukkan pribadi-pribadi dalam grup itu, tetapi saya mengirim undangan
Itu yang saya membedakan juga. Kalau dimasukkan kan seolah-olah dipaksa. Saya kirim undangan, silahkan bergabung di grup ini kalau berkenan. Biasanya kalau baru kali pertama membaca, saya kirimkan hasilnya itu, lalu ya kalau mau bergabung silahkan, saya approve, lalu berinteraksi di situ. Maka tentu ada, sekali lagi, ide, gagasan banyak, tetapi mewujudkannya itu. Tahap pertama ya kita Zoom, nanti tentu harapannya sejauh memungkinkan ya bertemu, bertatap muka, apa namanya kalau yang gaul itu, kopi darat gitu ya. Kopdar. Bertemu bersama. Sekali lagi agar dari mulai membaca satu sama lain, oh ini bagus, oh ini menarik. Kemudian sampai kepada sekali lagi perjumpaan yang manusiawi. Tidak bisa lepas kita tanpa perjumpaan yang nyata seperti ini. Oke, baik. Itu menarik ya, bahwa Romo tidak hanya menghimpun mereka lalu kemudian komunikasi lewat WA saja, tapi walau pertemuan secara daring, minimal ada komunikasi ya. Nah, tadi Romo sudah memberikan beberapa catatan terkait mengenai pesan Paus tadi, bahwa kita harus letakkan remote, kemudian ya kalau boleh letakkan HP ya. Ini secara simbolik mau menunjukkan bahwa kita harus berkomunikasi ya, karena kehadiran teknologi ini di satu sisi memberi manfaat untuk kita, tetapi di sisi lain juga memberikan jarak ya yang sangat jauh. Karena itu terkesan bahwa komunikasi personal, antar personal itu menjadi putus ya. Maka saya kira menjadi penting bahwa boleh kita memanfaatkan ini, tetapi pada satu kesempatan, pada satu titik kita meletakkan itu untuk bisa membangun komunikasi. Nah, dalam kaitan dengan ini, Paus menekankan di hari Komsos ini soal hati ya, kecerdasan buatan dan kebijaksanaan hati. Lalu kemudian tahun yang lalu itu juga menyangkut bicara dari hati ya. Nah, kenapa Paus pasti memiliki alasan khusus ya? Kenapa bermedia harus berpusat pada hati? Mungkin Romo bisa jelaskan ini. Ya, untuk lebih lengkapnya sebenarnya ada pesan Pausnya di Hari Komunikasi Sedunia ini, tetapi sejauh saya membaca juga bagaimana Paus Fransiskus juga ingin sharing bagaimana pengalaman panggilannya ketika ia mendengarkan sabda Tuhan. Kalau orang hanya mendengar, beda dengan mendengarkan ya. Mendengar kabar ini, kabar itu. Tapi kalau mendengarkan, ya sampai kepada hati, sampai kepada pemahaman yang sungguh-sungguh benar. Maka kalau AI ya, singkatannya Artificial Intelligence. Dalam surat itu Paus mengatakan, kok disebutnya intelijensi? Bukankah yang punya intelijensi itu manusia? Maka sebenarnya penamaan itu sendiri juga menjadi sesuatu hal yang kurang tepat, bahwa mesin dibuat ya untuk membantu manusia, bahwa mesin itu mempunyai kapasitas lebih dari ingatan memori kita, ya. Maka ada memory card dari yang giga sampai tera, lebih atas lagi apa? Theta dan seterusnya. Karena memang kapasitasnya kemudian lebih besar. Untuk sebuah data, ya, itu baik. Maka saya sampaikan tadi dalam perjalanan pewartaan, ya mulai dari mulut ke mulut, menulis surat, revolusi industri, dicetak, lalu sekarang media sosial. Maka Paus mengajak semua hal yang sudah terjadi itu agar ada dasarnya, agar ada fondasi yang kuat bahwa dalam menyampaikan berita, menyampaikan pesan itu bukan sekali lagi siapa yang cepat, siapa yang menyebarkan, tetapi bagaimana yang disampaikan itu sungguh mempunyai nilai, mempunyai makna, dan mempunyai kualitas yang ingin menunjukkan pribadi itu. Maka sekali lagi, artificial intelligence adalah kecerdasan buatan, berarti yang membuat dong yang harusnya lebih cerdas itu. Nah, bagaimana? Kecerdasan itu seolah-olah kan selalu diukur dengan kemampuan-kemampuan. Maka kalau seorang menciptakan satu dengan hati, kemudian
pasti akan ada maknanya. Maka baik membaca pesan Paus Fransiskus secara utuh, tadi disampaikan, berbicara atau komunikasi dengan hati, kebijaksanaan, dan itu hanya bisa dilakukan pribadi-pribadi yang bisa berdiscernment, diskresi, memilah mana sih yang baik, yang buruk. Sekali lagi, kalau AI ya hanya diminta 1 tambah 1, 2, ya pasti itu jawabannya. Tetapi seorang manusia ya akan mencari satu ini dan satu ini ditambah menjadi 2, bisa berdiskresi, bisa memilah yang baik, yang buruk, kemudian memilih yang baik itu sendiri. Itu menurut saya. Baik. Dalam kaitan dengan bagaimana menciptakan konten yang kreatif ya. Kalau saya lihat selama ini kecenderungan kita sebagai pemakai lebih cenderung untuk forward ya. Meneruskan pesan, meneruskan sesuatu yang sudah ada ketimbang menciptakan sesuatu yang baru ya. Nah, ini menjadi satu keprihatinan bersama, yaitu bahwa di satu sisi keberadaan media menuntut kita untuk berbuat lebih ya. Tetapi di sisi lain kecenderungan orang kita ya itu lebih banyak untuk memforward baik itu berita hoax maupun berita yang baik ya. Kira-kira apa yang menjadi penyebab? Orang lebih cenderung forward ketimbang menciptakan sesuatu yang baru. Ya kalau saya mencermati, karena sekali lagi tadi ada pride, ada kebanggaan kalau yang pertama forward, membagikan itu yang kemudian, dari ini, dari itu. Maka kalau saya renungkan juga ini adalah sebuah ya kemunduran dalam arti itu. Karena orang kemudian tidak mau membaca seluruh isi teks itu atau seluruh tayangan video itu. Selalu dalam media sosial ada clickbait ya. Judulnya apa? Ini podcast ini nanti kalau di clickbait juga rahasia Romo Wahyu dan Romo Dias, coba di situ di judulnya nanti. Udah itu akan orang, wah judulnya ini, klik langsung. Nah, itu juga kecenderungan orang belum masuk ke dalam inti dari konten itu kemudian menyebarkannya. Juga dari media sosial juga yang hanya 5 detik, 10 detik, 30 detik sudah viral, sudah menjadi sebuah konten. Itu yang mengubah kebiasaan kita yang seharusnya membaca, meneliti, kemudian menjadi ya dangkal saja. Hanya di permukaan saja, judulnya apa? Forward. Judulnya apa? Forward. Maka yang baik dilakukan bagaimana kita menanamkan kembali ya literasi, membaca kembali. Anak-anak sejak kecil sekarang, ya ponakan saya sendiri juga ya, kalau di kampung itu telepon-teleponan pakai video call ya sudah biasa. Tapi bagaimana juga media sosial atau gadget itu digunakan untuk yang positif juga. Ya. Maka membaca itu tetap harus ditanamkan dalam diri generasi muda saat ini agar kembali lagi tidak ya hanya judulnya saja apa lalu dibagikan. Itu kalau menurut saya kurangnya semangat untuk membaca lebih dalam dari sebuah teks atau konten itu. Oke, baik. Tadi Romo sudah mengatakan bahwa membaca itu menjadi penting di sini ya. Bahwa bermedia kalau tidak ada isi yang bagus juga tidak menarik ya. Maka membaca lalu kemudian dalam proses perenungan membuat satu konten yang menarik itu menjadi satu tuntutan supaya media yang kita gunakan untuk menyebarkan informasi itu bisa ditonton dan bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang menontonnya. Baik, saya minta Romo untuk memberikan satu closing statement untuk pertemuan kita pada hari ini. Closing statement ini? Iya. Seperti di TV-TV saja ya? Iya. Berapa menit ini Pak berarti closing statementnya? 1 menit ya dari sekarang. Kita yang sudah biasa dengan gadget, dengan media sosial, dalam pembicaraan tadi, beberapa hal yang negatif disampaikan, kecenderungan memforward, kemudian memilih yang instan dan seterusnya. Maka saya mengajak bagaimana handphone kita, gadget kita gunakan dengan bijaksana.
Maka kalau ada dalam keluarga yang anak-anak sudah tidak bisa lagi lepas dari gadget itu, maka pertanyaannya adalah kepada orang tuanya, bukan kepada anak-anaknya itu. Maka di Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini saya mengajak, mari kita bijak dalam bermedia sosial, dan seturut dengan semangat Paus Fransiskus, mari segala hal yang baik itu kita gunakan untuk berkomunikasi yang lebih manusiawi lagi. Artinya kalau kita sedang berjumpa dengan sesama seperti ini, ya mohon maaf, tidak lalu satu tanya apa, satu melihat apa. Mari, Paus Fransiskus mengatakan letakkan dulu handphonemu, letakkan dulu remote TV-mu, mari berjumpa, menyapa saudara-saudari kita yang secara nyata ada di sekitar kita. Semoga umat Paroki Kota Bumi juga lebih terbuka pada media sosial, dalam arti mau terlibat aktif, tidak hanya menjadi konsumen, tetapi mari juga terlibat. Saya mengajak umat untuk berpartisipasi juga dalam Wahyu pagi ini, Wahyu malam ini. Kalau penasaran bisa komen di bawah atau menghubungi Komsos, nanti teks akan saya kirimkan lalu tinggal dibaca, tinggal direkam. Pak Valeri udah pernah ngisi belum ini? Belum. Belum atau pernah? Belum. Belum pernah ya? Nanti berarti Pak Valeri ya setelah ini saya berikan teksnya, tinggal dibaca saja Pak. Wahyu pagi ini bisa lebih ekspresif, bisa ditambah. Oke, boleh. Agar sekali lagi perjumpaan dengan sesama itu lebih manusiawi, dan media sosial menjadi sarana kita untuk semakin mengenal Allah, mengenal sesama. Demikian. Oke, terima kasih Romo atas pencerahannya. Beberapa hal tadi kita sudah bicarakan terkait mengenai perkembangan teknologi yang kemudian kita gunakan sebagai sarana pewartaan. Tetapi yang jauh lebih penting bahwa perkembangan boleh melampaui segala-galanya, kecanggihan boleh melampaui segala-galanya, tetapi satu hal yang dipesankan oleh Paus bahwa kita jangan miskin kemanusiaan. Kita gunakan alat-alat yang merupakan produk dari teknologi canggih, kita gunakan untuk memfasilitasi kehidupan kita. Tetapi pada momen tertentu kita letakkan untuk bisa membangun komunikasi secara personal dalam ruang keluarga kita dan juga di komunitas-komunitas kita. Karena hanya dengan komunikasi yang intens kita bisa membangun satu solidaritas. Terima kasih dan sampai jumpa.